Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam ngaso yang merupakan kepanjangan dari ngaos sedelo. Ngaos itu ngaji, sedelo itu sebentar. Jadi kita ngaji tapi sebentar saja, tidak usah lama-lama, dan kalau nanti ternyata lama ya mohon maaf, berarti itu bonus gitu aja ya. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, pada episode ini kita masih akan membahas imam madhab yang kita jadikan kiblat dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, maka kali ini kita akan membahas seorang imam yang lahir setelah beliau bertiga, yakni Imam Ahmad bin Hambal, imam terakhir dalam bidang fikih yang kita jadikan pijakan dalam berahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebelum ini kita sudah membahas tentang imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akan kita selesaikan hari ini. Kemudian besok kita akan membahas imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam bidang tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja ngaso pada hari ini. Jadi Imam Hambali ini memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi al-Baghdadi. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan sudah hafal Quran sejak usia 15 tahun. Nah, sejak bayi Imam Ahmad bin Hambal ini sudah jadi yatim. Beliau dibesarkan oleh sang ibu seorang diri. Ini bagi teman-teman yang menyimak ngaso dari beberapa episode lalu, kita akan mendapati bahwa di antara para imam madhab ini memiliki satu kesamaan. Selain cerdas, cemerlang, beliau-beliau ini juga sudah hafal Quran sejak kecil. Dan keadaan yatim sejak kecil ini mirip dengan Imam Syafi'i yang kita bahas pada ngaso episode kemarin. Oke. Setelah merampungkan hafalan Al-Qur'annya, Imam Hambali kemudian berkonsentrasi belajar ilmu hadis. Beliau berpindah-pindah dalam belajar, mulai dari merantau ke Syam atau Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lain. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Dan Imam Hambali ini menghafal sampai 1.000.000 hadis. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih saleh, dan lebih berilmu daripada Imam Hambali. Kemudian Abdul Razak bin Hammam yang juga salah seorang guru dari Imam Hambali mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat orang sefaqih dan sewarok Imam Ahmad bin Hambal. Jadi komentar-komentar tadi menggambarkan betapa cerdasnya tokoh yang sedang kita bicarakan ini. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, Imam Hambali ini mendapatkan pendidikannya yang pertama itu di kota Baghdad. Saat itu Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam yang penuh dengan
beragam kebudayaan dan penuh dengan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Di sana banyak para qori, banyak ahli hadis, para sufi, ahli bahasa, filsuf, dan seterusnya. Dan Imam Hambali ini tekun belajar hadis, belajar bahasa. Imam Hambali juga banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan para fuqaha besar. Di antaranya adalah Abu Yusuf, seorang hakim dan murid Imam Abu Hanifah, dan Hisham bin Bashir bin Abi Qasim, yakni ulama hadis di Baghdad. Selain itu, Imam Hambali juga berguru kepada Imam Syafi'i dan ngikut sampai ke Baghdad. Nah, sampai-sampai suatu ketika itu ada orang yang menegur Imam Hambali, bilang begini, Anda telah sampai ke tingkat mujtahid dan pantas menjadi imam. Mengapa masih menuntut ilmu? Apakah Anda akan membawa tinta ke kuburan? Lalu Imam Hambali menjawab, saya akan menuntut ilmu sampai saya masuk ke liang kubur. Dari sini kita bisa melihat betapa Imam Hambali ini sangat mencintai ilmu. Beliau tidak peduli walau ilmu yang beliau miliki itu sudah menggunung, tetapi masih merasa haus akan ilmu, merasa lapar. Ini seperti nasihat pendiri Apple, Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk terus-menerus menumbuhkan ghiroh belajar atau semangat belajar dalam diri kita. Kalau kita lihat tokoh-tokoh besar, ini kebanyakan dari mereka itu cinta belajar, mencintai ilmu. Dan tidak hanya cinta ilmu, tapi juga mengajarkannya, mempraktekannya. Dalam beberapa kesempatan, saya sering mendengar Gus Bah ngendika, saya ini orang yang fanatik dengan ilmu. Kemudian dalam kesempatan lain, Cak Nun, saya juga beberapa kali mendengar beliau ngendika, ojo mandek sinau, atau jangan berhenti belajar. Kemudian yang lain lagi, Gus Mus, saya juga beberapa kali mendengar beliau ngendika begini, jangan pernah berhenti belajar, berhenti sekolah boleh, berhenti mondok boleh, tapi jangan berhenti belajar. Karena banyak kericuhan atau keributan di dunia ini disebabkan oleh orang yang berhenti belajar. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang besar itu ya besar karena ilmu yang beliau miliki. Dan baiknya adalah semakin beliau banyak ilmunya, semakin beliau ini banyak ilmunya, itu semakin tawadhu, semakin rendah hati, bukan malah semakin sombong atau merasa besar diri, tapi semakin rendah hati, seperti filosofi padi. Oke, kita lanjutkan. Sebagai seorang murid yang cerdas dan baik, Imam Hambali ini disayangi oleh gurunya. Beliau menaruh hormat kepada semua gurunya tanpa membeda-bedakan. Gurunya juga sangat banyak. Ibnu Al-Jauzi menuturkan bahwa Imam Hambali ini punya 414 guru hadis. Subhanallah. Ini banyak sekali. Kita ada berapa gurunya? Kita gurunya baru 2, 3, kadang sudah merasa yang paling tahu di bidang agama. Nah, ini hati-hati yang seperti ini ya. Jadi harus terus belajar, terus merasa lapar akan ilmu. Kemudian beberapa guru Imam Hambali itu yang terkenal diantaranya adalah Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataki, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazzaq, serta Ibrahim bin Maqil.
Jadi Imam Hambali ini sangat menitik beratkan pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga karakteristik mazhab beliau itu senantiasa berpedoman pada teks-teks hadis dan mempersempit ruang penggunaan kias dan akal. Saking besarnya perhatian beliau kepada hadis, itu beliau sampai pergi melawat ke berbagai kota untuk mendapatkan hadis. Antara lain beliau pernah ke Hijaz, ke Kufah, dan ke Basrah. Nah, atas usahanya itu akhirnya beliau dapat menghimpun ribuan hadis yang dimuat dalam karyanya yang berjudul Musnad Ahmad bin Hambal. Nih, di pondok-pondok pesantren, terutama pondok-pondok kitab ya, insya Allah dikaji kitab beliau ini. Karya beliau ini disusun dalam waktu sekitar 60 tahun, dan di dalamnya itu terhimpun 40.000 hadis yang diseleksi dari sekitar 700.000 hadis yang telah beliau hafalkan. Tapi Imam Abdul Aziz Al-Khuli, yakni seorang ulama yang menulis banyak biografi tokoh-tokoh sahabat dan tabi'in, itu berpendapat bahwa ada 10.000 hadis yang berulang dalam kitab itu. Jadi menurut beliau kitab Musnad Ahmad Ibnu Hambal itu hanya mengandung sekitar 30.000 hadis saja. Nah, selain Al-Musnad, Imam Hambali ini juga menyusun kitab tafsir Al-Quran dan kitab An-Nasikh wal Mansukh, yakni kitab mengenai ayat-ayat yang menghapuskan dan dihapuskannya sebuah hukum. Beliau juga menyusun kitab Al-Manasik, As-Shaghir dan Al-Kabir, kitab As-Shalah, kitab As-Sunnah, kitab Al-Wara' wal Iman, dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan cari sendiri ya. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, selain cerdas, Imam Hambali ini juga dermawan, ahli ibadah dan ahli tirakat. Imam Ibrahim bin Hani, salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya, itu pernah mengatakan begini: hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali waktu malam. Ia lebih banyak sholat malam dan witir hingga subuh tiba. Ini jangan-jangan kebalikan sama kita. Kalau kita banyak makannya, banyak tidurnya. Semoga tidak ya. Semoga kita bisa meneladani beliau. Amin. Amin. Kemudian mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, itu berkata begini: aku pernah datang kepada Imam Hambali, lalu aku diberinya uang sebanyak 4 dirham sambil berkata, ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan padamu. Selain itu ada juga Imam Syafi'i yang selaku gurunya juga memberikan pujian kepada Imam Hambali begini: Ahmad bin Hambal adalah imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam warok, dan imam dalam sunnah. Nah, dari pujian Imam Syafi'i ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Imam Hambali merupakan ahli dalam bidang-bidang tersebut. Dan pernyataan Imam Syafi'i di atas juga menampi anggapan yang mengatakan bahwa Imam Hambali ini seorang ahli hadis, bukan seorang mujtahid. Kemudian selain itu, Imam Hambali juga dikenal alim, bersih, dan senang menyendiri. Dan bahkan ini sudah beliau lakukan sejak kecil. Jadi ada cerita, pamannya Imam Hambali ini pernah memintanya untuk menjadi informan bagi khalifah. Ceritanya Imam Hambali ini diminta untuk menyerahkan dokumen berisi informasi sejumlah orang untuk diserahkan ke kantor khalifah.
Tapi meski masih anak-anak, Imam Hambali ini tahu bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan nurani. Kemudian suatu hari sang paman menanyakan dokumen itu. Lalu sama Imam Hambali dijawab, "Aku tak menyerahkan dokumen itu dan aku telah membuangnya ke laut." Mendengar jawaban itu, kemudian paman Imam Hambali ini takjub dengan sikap dan keberanian keponakannya itu. Masih kecil kok sudah takut sama Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Itu kata paman Imam Hambali. Selain itu, Imam Hambali ini juga teguh dengan pendiriannya. Beliau sampai pernah dipenjara gara-gara keteguhan hatinya tersebut. Jadi ceritanya sekitar tahun 833 Masehi, penguasa Abbasiyah yakni Khalifah Al-Ma'mun berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian para ulama lain dipaksa agar sependapat dengan beliau, termasuk Imam Hambali. Tapi ya karena Imam Hambali itu orang yang teguh, kuat dalam berpendirian, beliau menentang dan menolak untuk sepaham. Karena menurut Imam Hambali, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena hal inilah Imam Hambali kemudian dipenjara. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Imam Hambali ini pribadi yang teguh pendiriannya. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, dikabarkan bahwa Imam Hambali ini sakit selama 9 hari. Saat beliau sakit, itu orang-orang yang mendengar kabar tersebut langsung menjenguk ke rumah beliau. Tapi karena beliau wali, jadi mungkin sudah punya semacam isyarat kalau beliau akan wafat. Karena sebelum wafat itu beliau meminta agar diwudukan terlebih dahulu. Nah, singkat cerita, beliau kemudian wafat pada usia 77 tahun, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah di kota Baghdad. Nah, ini menurut sumber yang saya baca, itu ketika beliau wafat, itu yang melayat sampai 1,7 juta orang. Itu bagaimana menghitungnya saya nggak tahu, hanya saja redaksinya seperti itu. Subhanallah, betapa keilmuan beliau, ketawaduan beliau, waroknya beliau itu menjadi sinar yang membuat orang-orang demikian kagum. Banyak orang merasa kehilangan ketika beliau meninggal. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu ngaso episode kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ngaso episode ini merupakan penutup dari pembahasan kita tentang imam mazhab dalam bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ngaso episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.